Ratusan mahasiswa baru Stiper Flores Bajawa Provinsi NTT mendaftar untuk memperebutkan peluang bantuan beasiswa KIP Kuliah Aspirasi melalui jalur Wakil Rakyat DPR RI Komisi 10 Fraksi PDIP Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur Dr. Andreas Hugo Parera. Rangkuman sepekan akhir Juli 2022 oleh tim pers Warisan Budaya Nusantara bertempat di Aula Stiper Flores di Kota Bajawa. Ratusan mahasiswa baru mengurus berbagai kelengkapan administrasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan beasiswa KIP kuliah. Tidak hanya mahasiswa baru, nampak sejumlah orang tua mahasiswa juga hadir langsung mendukung berbagai proses pemenuhan administrasi untuk bisa mendapatkan bantuan beasiswa KIP kuliah. Menurut Ketua Stiper Flores Bajawa, Nikolaus Noebuli, pihak Stiper Flores Bajawa mengusulkan sedikitnya 100 mahasiswa baru untuk bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Sivitas Stiper Flores Bajawa melakukan kegiatan besar, yaitu memfasilitasi perolehan kartu KIP yang kemudian lebih lanjut bisa mendapatkan beasiswa kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini sebagaimana kita ketahui itu diperoleh melalui dua jalur, jalur reguler dan juga jalur aspirasi. Ya. KIP ini fokus kepada anak dari keluarga tidak mampu, ya, yang sosial ekonominya terbatas, kemudian yang bersangkutan punya kemauan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ya. Lalu satu syarat itu dari sisi mahasiswanya, calon mahasiswa. Sisi perguruan tinggi ini harus terakreditasi, ya. Harus terakreditasi, dan itu pangkalan datanya juga harus oke. Ya. Dan untuk itu dari Stiper ini kan baru yang dari reguler kita mendapatkan jumlah yang terbatas. Reguler ini langsung dari kementerian melalui LL Dikti 15 di Kupang. Ini menjangkau seluruh. Kita di NTT ada 58 perguruan tinggi. Ya, kita Stiper dapatnya tidak banyak, sangat kecil. Maka karena melihat animo selama ini yang sudah mendaftar ke Stiper ini ada 186 mahasiswa, lalu ada 130-an itu sudah berproses ke KIP. Untuk yang KIP aspirasi ini, menurut ketentuan itu bisa disalurkan oleh anggota DPR RI, terutama dari Komisi 10. Nah, kita beruntung ada Bapak Dr. Andreas Hugo Parera. Ini beliau fokus KIP yang menjadi alokasinya, ya, aspirasinya ini beliau fokus untuk di daratan Flores dan Alor, ya, Flores dan Alor. Dan itu mekanismenya sedikit berbeda. Untuk yang reguler kami sudah berproses, yang non reguler ini yang aspirasi saat ini yang kita lakukan di sini. Ini ada 130-an calon mahasiswa yang sudah kita berproses, sudah melengkapi semua. Stiper ini satu langkah lebih maju dibanding yang lain, dan kita sudah berproses terlebih dahulu untuk memperoleh KIP. Kami pernah melayangkan surat secara resmi ke Bapak Dr. Andreas Hugo Parera untuk kami mau memperoleh 100 kuota. Ya, namun itu usulan kita dan memang sudah ada lampu hijau dari beliau. Namun kalau kemudian kuota secara nasional, kemudian kuota beliau juga terbatas, kita harus realistis. Manakala tidak terakomodir dari KIP aspirasi, jangan kecewa, mari tetap kuliah di Stiper, ya. Kita akan coba dengan jalur-jalur lain seperti yang selama ini juga sudah, walaupun Stiper ini baru, seperti bantuan UKT, kemudian beasiswa Pertamina, lalu juga beberapa beasiswa. Memang beda dengan yang namanya KIP, ya. KIP ini selain uang kuliah bebas, kemudian ada biaya hidup. Lalu beasiswa lain itu memang agak sulit, termasuk dari Stiper pun menyiapkan beasiswa dari lembaga ini hanya memang sangat terbatas dan nilainya agak kecil, khusus untuk anak tani dan miskin. Usaha yang bisa kami lakukan dan terbukti walaupun yang lalu kami belum dapat akreditasi untuk memenuhi syarat ini, dan saat ini baru mempunyai akreditasi, tapi kita mendapatkan kurang lebih 78 mahasiswa yang lalu kita dapat beasiswa. Kita coba dengan jalur-jalur lain. Yang 78 itu dari mana? Dari apa? Itu mahasiswa semester 3 yang lalu.
Sumbernya dari Sumber dari bantuan UKT, dari APBN juga. uang kuliah tunggal. Bantuan uang kuliah tunggal dari APBN melalui Kemendikbud. Juga ada dua jalur, jalur aspirasi dan jalur reguler. Yang data 78 itu ada aspirasi. Aspirasi dan reguler. Aspirasinya 40, yang regulernya 38. Ya. Semula reguler cuma memberi kita 5, hanya karena melihat kita bagus, kita ini, kemudian mereka harus menambah. Ya. Ini tahun ketiga ya? Saat ini tahun ketiga, ya, kita menjalankan proses pembelajaran di perguruan tinggi di kampus baru kita, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, dengan 2 program studi sarjana, itu program studi agroteknologi dan program studi peternakan. 2 program studi ini sudah terakreditasi baik. Ya. Dan ini tahun ketiga. Kalau kita lihat dari animo tahun ini memang cukup besar, ya. Cukup besar. Kita cuma 2 program studi saat ini yang sudah mendaftar dan menyelesaikan persyaratan dan dinyatakan lulus sudah sampai dengan 186. Ya. Yang lalu saat ini sudah selesai UAS semester genap, ujian akhir semester genap, dan saat ini mereka tengah menjalani libur dan juga ada yang sempat mengikuti semester pendek. Ya. Dengan mahasiswanya dari berbagai wilayah ya? Masih dari berbagai wilayah. Untuk angkatan pertama sampai dengan saat ini, dari data yang kita peroleh memang dominannya dari Ngada, yang kedua dari Nagekeo, yang ketiga dari Manggarai Timur, lalu kemudian dari Ende, dari wilayah Manggarai umumnya, kemudian dari daratan Timur dan juga dari daratan Sumba yang ada mahasiswa kita. Ada juga dari daerah Jawa, hanya karena memang orang tuanya ada di sini. Sebenarnya untuk aktivitas kampusnya mungkin gedungnya masih ini apa gimana? Baik, untuk kita ini kampus Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa ini swasta, ya. Swasta di bawah penyelenggaraan Yayasan Sekolah Pendidikan Katolik Ngada. Memang segala sesuatu untuk keberadaan kampus ini dibantu, ya, atau berkolaborasi bersama pemerintah daerah Kabupaten Ngada. Dan untuk kuliah saat ini, karena kita belum punya bangunan tersendiri, saat ini bersama Yasukda sebagai pemilik, penyelenggara, itu kampus utama kita, rektorat kita berada di gedung Yasukda ini di Tanah Lodo. Ini kampus A. Ya. Kemudian ada di kampus B, di gedung Yasukda lama, di samping Taman Kartini. Kemudian ada kampus C di Turekisa. Di Turekisa ini adalah bangunan dan tanahnya itu milik Pemda Ngada yang dipinjam pakaikan kepada Yasukda untuk kepentingan stiper. Sehingga gedung itu saat ini sudah selesai penggunaan untuk karantina COVID, itu kita akan gunakan untuk mulai kuliah pada semester berikut, sedangkan tanah bagian depannya itu kita gunakan untuk pengembangan horti, ya, tanaman-tanaman pangan, juga ada peternakan. Itu juga menjadi media atau tempat praktek bagi mahasiswa agroteknologi maupun peternakan. Dari jangkauan pembiayaan, dengar-dengarnya cukup terjangkau ya, atau murah ya, kurang lebih begitu ya dengarnya. Bisa digambarkan sedikit. Baik, untuk pembiayaan di stiper ini kita mengikuti aturan pemerintah, itu hanya berlaku yang namanya UKT, uang kuliah tunggal. Ya. Itu kita 5 juta per mahasiswa per semester. Ya. Tidak ada lagi yang namanya sumbangan pembangunan, yang namanya uang registrasi, uang SKS, uang praktek, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kita hanya murni yang namanya UKT, uang kuliah tunggal sebesar 5 juta, dan ini dibayar 5 kali. Ya. 5 kali, 5 tahap. Seperti itu. Kita tidak ada yang lain-lain, kita concern di UKT itu, 5 juta. Dengan adanya Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa ini, apa kira-kira harapan masa depan sumbangsi untuk daerah dari outputnya kira-kira? Baik, sebagaimana dasar perjuangan hadirnya kampus ini, ya, kampus ini hadir semula sedianya ingin langsung menjadi institut pertanian. Dengan program studi yang didesain itu
lebih mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam dan basis perekonomian, basis kehidupan masyarakat daerah kita. Ya. Masyarakat kita saat ini bersumber penghidupan secara agraris, peternakan, pertanian, sehingga kontribusi kita, dan ini juga pemerintah, Pak Bupati sudah beberapa kali memberikan kuliah umum dan lain sebagainya. Ya. Harapan kita, kontribusi kita mendidik calon-calon sarjana ini untuk menjadi agro-entrepreneurship. Ya. Mereka akan menjadi wirausaha, pebisnis pertanian yang kembali, dan tagline kami itu adalah Stiper FB pasti. Ya. Bahwa calon sarjana kita ini akan tamat tepat waktu, kemudian pasti bekerja, pasti tamat tepat waktu, pasti bekerja, pasti berakhlak dan mandiri. Itu kita harap mereka akan kembali, ya, dan membuka lapangan kerja sendiri, ya, tanpa harus mereka sendiri bisa menghidupi diri dan membuka lapangan kerja bagi orang lain dengan modal sumber daya alam, ya, basic masyarakat Ngada, Flores, NTT ini yang bersumber pada tanah, pada pertanian, peternakan, pariwisata, dan kelautan. Ya. Bantuan aspirasi untuk mahasiswa, calon mahasiswa ini, kira-kira apa kesannya sebagai warga Ngada atau tokoh Ngada di sini salah satu? Baik, ya, yang pertama saya kira sebagai warga masyarakat Kabupaten Ngada, saya harus memberikan apresiasi, penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan upaya untuk menghadirkan bantuan bagi masyarakat Ngada, terkhusus bagi mereka-mereka yang memilih untuk mengikuti proses pendidikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Ratusan mahasiswa bersama orang tua hadir untuk mendengarkan penjelasan langsung. Ini sesuatu yang bagi saya ini berkat yang luar biasa ketika kondisi daerah kita, bangsa kita sedang dilanda dengan perekonomian yang sedikit melorot, lalu tiba-tiba muncul kemuliaan seperti ini. Saya anggap ini satu kemuliaan, membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk menghantar anak-anaknya untuk terus berjuang melalui lembaga pendidikan. Ini satu hal yang luar biasa bagi kami masyarakat Ngada. Cara yang dilakukan oleh Bapak Andreas Hugo Pereira, dan saya kira ini juga dilakukan oleh banyak pihak yang memiliki atensi yang luar biasa terhadap pengembangan SDM di wilayah kita, Ngada, Flores, NTT, itu sungguh merupakan sebuah berkat yang luar biasa bagi masyarakat kita. Dan satu hal, bahwa secara data kita khususnya di Kabupaten Ngada ini 54% penduduknya itu tamat SD. Secara konstruksi struktur masyarakat itu bermasalah, ya. 30-an sekian persen itu tidak sekolah, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang radikal untuk mengubah performa masyarakat kita yang notabene selalu distigmakan sebagai wilayah miskin, wilayah tertinggal, kemudian wilayah bodoh dalam tanda kutip, dengan kondisi masyarakat kita seperti ini. Nah, berbagai komponen yang punya kesadaran yang kuat untuk membangun peradaban kita melalui jalur-jalur khusus seperti ini, itu sungguh luar biasa. Stiper hadir dengan itu, dan sungguh merupakan sebuah berkat yang sekali lagi kepada semua pihak yang sudah menaruh atensi perhatian bagi pengembangan masyarakat kita melalui peningkatan SDM di wilayah ini. Dengan kehadiran Stiper ini sungguh menjadi sebuah sarana kita untuk berkolaborasi dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tadi. Kemudian memang Bapak Andreas Hugo Pereira ini terlihat sekali, sungguh beberapa kali datang ke wilayah kita ini dan selalu berinteraksi, selalu bertanya kepada kita tentang bagaimana perkembangan perkuliahan, kemudian bagaimana dengan kondisi-kondisi lain, program-program apa yang hendak dilakukan, kiranya beliau bisa melakukan apa, dan itu komunikasi itu sangat cair.
Dan oleh karena itu atas nama masyarakat pendidikan di Kabupaten Ngada, juga masyarakat Kabupaten Ngada seluruhnya, kami patut menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Andreas Hugo Parera atas cara baru yang luar biasa, karena kita memang ada alternatif lain dengan KIP kuliah yang reguler, tapi kita harus berebutan dengan banyak pihak, dan kita tidak mempersalahkan sistem formal itu karena memang ini diharuskan, itu diperuntukkan bagi siapa saja asalkan mereka memenuhi proses, menjalani mekanisme dengan baik, kemudian juga hal-hal yang menjadi dasar tentang filosofi program ini juga harus terpenuhi dari sisi administrasi dan dokumen-dokumen. Kunjungi situs resmi